Salam Aspro Jogja. Kali ini kita mau menguji pesanan Smart Power Inverter Bapak Ngadiri Lendah ya. Untuk inverternya seperti ini. Untuk tampilan depan, indikator PLN, indikator inverter. Ini adalah inputan PLN, ini PLN kita ya, voltasenya segitu. Ini adalah monitor dari SPWM Atmega, menu-menu nanti bisa disetting, kita tunjukkan nanti. Ini untuk switch on off nya ya. Kita mau lihat bagian dalamnya seperti ini ya. Ini bagian blok atas adalah ATS, paling pojok ini MCB baterai, ini ada MCB soft start. Jadi kalau pakai baterai lithium biar nggak protek saat connect pertama kali, bisa kita naikkan MCB soft start. Selang beberapa detik, sekitar 10 detik baru kita naikkan MCB utama. Setelah MCB utama naik, kita bisa turunkan MCB soft start. Yang tulisan hitam adalah MCB charging, MCB PLN, MCB inverter. Ini kontaktor PLN, kontaktor inverter. Ini adalah bypass. Ini kalau ke atas yang bekerja adalah bisa inverter maupun PLN, tergantung yang bekerja di sini kontaktor yang mana ya. Kalau ke tengah off, kalau ke bawah PLN. Kalau saat terjadi problem di ATS atau kit inverter, bisa kita turunkan ke PLN. Jadi yang ini untuk tab charging, 1 low, 2 medium, 3 high. Nanti kita lihatkan juga untuk chargingnya. Charging berada di bawah ATS ini ya, trafo chargingnya. Bagian bawah ini adalah blok kit inverter. Ini memakai SPWM Atmega seperti ini ya. Lalu blok paling bawah adalah trafo. Ini trafo full tembaga ya, seperti ini, murni. Terus yang ini adalah baterai, positif negatif. Untuk inputan PLN berada di sini ya, neutral line. Untuk inverter berada di, maksudnya untuk output berada di sebelah sini ya, neutral line. Ini karena terhalang kabel ya. Ada kipas. Ini yang di kit ini bisa kecepatannya bisa kita atur lewat SPWM Atmega ya. Lalu untuk kipas yang ini sesuai settingan di Atmega juga, nanti kita tunjukkan. Itu untuk dalamannya. Kita akan lihatkan untuk menu-menunya. Ini adalah yang bekerja inverter ya. Kita pakai osiloskop untuk melihat gelombangnya. Ini yang sebelah kanan PLN, yang sebelah kiri yang lebih tinggi adalah inverter. Kita juga pakai bohlam untuk melihat apakah ada kedip atau enggak. Atau untuk osiloskop kita mau melihat untuk persimpangan fase. Jadi kalau gelombang tetap ketemu di satu titik, berarti nggak ada persimpangan fase. Tapi kalau salah satu gelombang menyimpang atau sebaliknya, berarti ada persimpangan fase atau bisa terjadi tabrakan. Untuk menu-menu ini di sini kita lihatkan, ini standar pabrik 22 volt. Ini untuk prioritas bisa terlihat di sini ya, hybrid, inverter, dan UPS. Ini batasan bawah voltase inverter. Saat voltase menyentuh 200 volt, sistem protect ya. Ini untuk baterai sekarang 49,6. Ini 47 pindah PLN, 50 pindah inverter lagi saat di posisi hybrid atau inverter. Ini posisi inverter sekarang yang bekerja. Ini adalah buat output di sini. Ini buat maksimal inverter ini ya, saat menyentuh 5500 inverter akan off. Jadi ini pesanan sistem 48 volt 5000 watt, tapi kita kasih 5500 watt. Ini untuk HZ PLN. Ini indikator sedang charging. Ini suhu di dalam, nanti bisa disetting. Jadi ini saat menyentuh suhu atas charging yang disetting, kipas akan on. Ini adalah indikator chargingnya 49, charging on.
54 charging off ya. Nah, kita tekan menu. Saat kita tekan menu akan terjadi inverter off, dia akan langsung berpindah ke PLN ya. Oke, langsung berpindah ke PLN. Gelombang sama ya, tadi yang sebelah kiri lebih mulus, sekarang berubah sama seperti yang sebelah kanan. Ini menu on off, bisa kita on off dari sini ya. Lanjut, ini kita jelaskan secara singkat aja ya, karena sudah sering kali kita jelaskan. Nanti bisa lihat di video-video kita sebelumnya. Batasan bawah tadi pindah PLN, ini bisa diatur ya sesuai keinginan. Ini auto on, ini EOD batasan bawah sebagai backup. Ini over DC nya bisa kita setting juga. Ini kalibrasi baterai, ini standaran pabrik. Ini auto on, setelah menyentuh over watt akan on lagi 3 detik ya, atau bisa kita naikkan atau turunkan juga bisa. Ini kipas yang dikit tadi, kecil tadi, standby di 37%, bisa di off kan atau dibuat standby atau di 100% bisa. Saat suhu panas ini akan muter 100% ya. Ini buzzer yang berbunyi. Ini posisi bisa di hybrid, inverter, BPS. Kita posisikan dulu di hybrid, nanti kita simulasikan juga. Standby kita buat on. Ini charging on, bisa kita setting ya. Charger off nya juga bisa disetting. Temperatur charging, jadi saat suhu charging ini menyentuh 75 ya, kita buat 75. Trafo charging overhead 75 derajat, charging off ya. Ini relay on, jadi kipas yang di dalam tadi saat menyentuh suhu 55 derajat kipas akan on. Ini juga bisa kita setting. Ini kalibrasi output inverter ya. Oke, menunggu sinkron. Oke, sudah berpindah ke inverter. Bolam nggak kedip ya, tetap stabil. Gelombang nggak ada persimpangan fase, tetap mulus sinkron ya. Ini kita akan simulasikan perpindahan ke PLN saat menyentuh batas bawah baterai ya. Baterai sekarang 49,6. Kita buat auto off nya di 49,9. Auto pindah ke inverter lagi 49,2 ya. Kita lihat untuk gelombangnya. Oke, 48,9 pindah PLN, 49,2 pindah ke inverter lagi. Coba kita akan bebani sampai menyentuh batas bawah baterai. Baterai masih stabil di 49,2, 800 watt ya. Tambah beban lagi 49,1, masih tetap stabil. Coba lepas beban dulu. Kita naikkan dulu untuk batasan bawahnya, karena ini baterai masih tetap stabil ya, karena listrik kita kecil, jadi kalau beban besar-besar nanti takut MCB meteran kita trip ya. Jadi kita naikkan aja untuk batasan bawahnya. Kita buat 49,1 pindah PLN, 49,3 pindah inverter lagi ya. Oke ya, seperti itu. Yuk kita unload lagi. $800 watt. Oke, hampir ya. Oke.
mendekati. Masih terlalu jauh, kita turunkan beban, kita buat 49,3, atasnya 49,5. Oke, coba kita load lagi, lihat gelombang dan bolam apakah terjadi kedip. Oke, aman ya, tetap ketemu. Lepas beban, pindah inverter lagi. Saat perpindahan, baterai otomatis naik, charging, dan berpindah ke inverter. Kalau kita bebani lagi, lihat gelombangnya ya, dan bolam apakah kedip dan ada persimpangan. Aman ya, kita lepas beban, langsung pindah ke inverter lagi. Gelombang enggak ada persimpangan fase, bolam juga enggak kedip, tetap aman, stabil. Jadi untuk perpindahan sangat aman. Jadi seperti itu untuk posisi di hybrid. Kita pindahkan posisi di UPS ya, yang bekerja PLN, jadi inverter hanya sebagai backup ya. Oke, saat di posisi PLN, inverter hanya sebagai backup saat PLN off. Jadi kita akan off kan untuk MCB PLN nya, kita off-kan dari bawah aja. Oke, langsung berpindah ke inverter. Itu untuk gelombang PLN nya juga off ya, ada sedikit kedip karena salah satu sumber hilang. Kita akan masukkan lagi untuk sumber PLN masuk, menyinkron dan berpindah ke PLN. Jadi saat PLN nggak langsung hidup stabil, terjadi on off, mesin ini akan menjeda. Jadi nggak akan terjadi on off di rumah ya, akan tetap stabil. Kita posisikan ke hybrid ya. Saat di posisi hybrid atau inverter, PLN hanya sebagai backup saat inverter off atau menyentuh batasan bawah tadi ya. Saat inverter kita off kan, akan langsung berpindah ke PLN. Oke, langsung berpindah ya. Sama bolam ada sedikit kedip tapi nggak masalah untuk mesin-mesin di rumah. Hanya berapa milisecond ya. Saat kita on kan inverter. Oke, seperti itu ya untuk cara kerja inverternya. Lanjut kita akan uji tes load beban, tapi kita turunkan dulu untuk batasan bawah perpindahan ke PLN nya. Kita buat 46. Ini standarnya. Oke, kita akan load beban inverternya. Oke, beban perlahan naik ya. Ini 1600, beban naik turun 2000, 2700, 3000 ya. Gelombang tetap stabil, derajat PLN tetap stabil ya. Baterai 48,6. Ini beban di 4000 watt. 4000 beban naik turun 4200, 4000. Oke, masih stabil ya Pak. Untuk bebannya kita tambah lagi, coba 4000, 5000, 5000 ya Pak. Ini masih tetap stabil. Ini bisa kita lihat 5000, 4000, ini 5200 ya, masih tetap stabil ya. Jadi seperti itu untuk
loadnya, kita lepas beban. Kita sudah tunjukkan untuk ini inverternya mampu sampai 5000 ya, tapi kita nggak bisa menunjukkan sampai 5500 karena takut inverter kita anjlok. Tapi kita akan coba matikan PLN ya. Kita matikan PLN nya, coba kita tambah sampai off ya, apakah dia mau memproteksi. 4000, 5000, tambah lagi 5000, 5400, 5500. Beban kita kurang, kita kurangi dulu bebannya, kita cari tambahan beban. Ini masih continue di 4000 watt. Yuk kita tambah lagi bebannya. Yuk tambah lagi 5400, tambah lagi 56000. Oke, over watt, jadi proteksi sudah jalan. Oke, jadi seperti itu ya Pak untuk pengujian load bebannya, sudah berjalan dengan normal. Kita akan lihat untuk chargingnya. Ini jadi tadi over watt kita setting 3 detik, jadi langsung nyala lagi ya, seperti settingan yang di Atmega. Kita akan lihatkan untuk chargingnya. Kita pakai tang ampere ya. Ini proses charging. Ini suhu di dalam sudah panas ya. Ini kipas muter. Ini suhu 53. Jadi nyentuh 55, kipas on. Jadi ini tab chargingnya. Ini MCB charging. Kita posisikan dulu untuk tab chargingnya, baru kita naikkan MCB charging karena ini ada softarnya. Jadi biar PLN kita nggak anjlok, kita putar tabnya dulu baru naikkan MCB charging. Kalau kita naikkan MCB nya dulu, takut kalau kita putar akan terjadi lonjakan karena MCB charging kita naikkan dulu, softar jalan duluan ya, jadi nggak fungsi untuk softarnya. Jadi kita tap dulu baru MCB. Ini tab 1 ampere ya. Ini karena listrik kita juga hanya segini, jadi di posisi 1 kecil sekali ya. Kita posisikan di tab 2. Tab 2 5 ampere ya. Kita posisikan di tab 3 11 ampere. Jadi sudah berjalan ya Pak. Untuk tab chargingnya kita posisikan di posisi 2 saja karena listrik kita hanya kecil. Jadi nanti bisa menyesuaikan. Kalau listrik kita bagus di 220, bisa kita posisikan di tab 1 aja cukup ya. Oke, seperti itu untuk sistem chargingnya sudah berjalan normal, load juga sudah berjalan normal. Serta perpindahannya juga sudah kita tunjukkan seperti tadi. Untuk menu-menu juga sudah kita tunjukkan. Untuk di sini untuk blok-bloknya kita sudah tunjukkan, serta sudah ada keterangannya ya untuk posisi-posisinya, nanti inputan masuk dan outputnya. Jadi seperti itu ya Pak untuk pengujiannya smart power inverter pesanan dari Bapak Ngadiri Lendah. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja. Bila nanti kesulitan untuk pemasangan bisa langsung ditanyakan ke kita. Jadi nanti saat barang sudah sampai di rumah bisa disimulasikan dulu sebelum dipasang secara permanen. Kalau disimulasikan sudah berjalan baru dipasang permanen. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja.